Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi nih dengan Ustazah di pelajaran matematika kelas 4. Oke, untuk memulai pelajaran kali ini, jangan lupa siapkan dulu alat tulis serta bukunya. Dan jangan lupa duduk di tempat yang nyaman supaya untuk pembelajaran kali ini lebih fokus kita memperhatikannya. Dan jangan lupa sebelum pembelajaran kali ini berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk pertemuan kali ini, insya Allah Ustazah masih akan membahas tentang pecahan. Di sini Ustazah akan membahas tentang bentuk-bentuk pecahan. Nah, di sini ada beberapa bentuk-bentuk pecahan nih yang akan Ustazah jelaskan. Yang pertama adalah pecahan biasa. Yang kedua, pecahan campuran. Yang ketiga, pecahan desimal. Yang keempat, pecahan persen. Tapi insya Allah untuk pertemuan kali ini Ustazah hanya akan membahas tentang pecahan biasa. Nah, Ustazah, apa sih pecahan biasa itu? Di sini Ustazah jelaskan. Pecahan biasa adalah pecahan yang pembilang dan penyebutnya adalah bilangan bulat. Dengan syarat pecahan biasa itu harus memiliki pembilang dan penyebutnya. Contoh, 1/2. 1/2 itu masuk ke bilangan bulat juga dan memiliki syarat yaitu memenuhi ada pembilang dan penyebutnya. Seperti yang telah kita bahas minggu-minggu kemarin, nah itu juga sudah termasuk ke dalam pecahan biasa. Contoh lagi, 5/7. Ini juga masuk ke pecahan biasa. 4/2 masuk ke pecahan biasa juga. 3/8 masuk ke pecahan biasa juga. Jadi pecahan biasa itu adalah pecahan yang memang pembilang dan penyebutnya itu ada. Dan sesuai yang telah kita bahas minggu-minggu kemarin, itu juga sudah termasuk ke dalam pecahan biasa. Oke, untuk selanjutnya. Pecahan biasa itu ada 2 jenis yang termasuk ke dalam pecahan biasa. Yang pertama yaitu pecahan murni. Yang kedua, pecahan tidak murni. Sekarang Ustazah akan jelaskan apa perbedaan pecahan murni dan pecahan tidak murni. Yang pertama, pecahan murni. Pecahan murni itu yaitu pecahan yang memang pembilangnya itu lebih kecil atau sama dengan penyebutnya. Jadi pembilangnya itu harus lebih kecil atau sama dengan penyebutnya. Ustazah kasih contoh, yaitu 1/2. Kenapa 1/2 termasuk ke dalam pecahan murni? Karena 1 sebagai pembilang itu lebih kecil dari angka 2. 1 lebih kecil dari angka 2. Maka 1/2 sudah termasuk ke dalam pecahan murni. Contoh selanjutnya, 1/1. Kenapa 1/1 masuk ke pecahan murni? Ya, karena pembilangnya itu 1 sama dengan penyebutnya, yaitu angka 1 juga. Maka 1/1 itu sudah termasuk ke dalam pecahan murni. Ustazah kasih contoh lagi, satu lagi, yaitu 3/4. 3/4 juga masuk ke dalam pecahan murni, karena 3 sebagai pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya, yaitu 4. Jadi 3/4 itu masuk ke dalam pecahan murni. Nah, sekarang pecahan tidak murni itu apa? Nah, kalau pecahan tidak murni itu sebaliknya, yaitu pembilangnya itu harus lebih besar dari penyebutnya. Ustazah kasih contoh. 3/2 itu masuk ke dalam pecahan tidak murni, karena 3 sebagai pembilang itu lebih besar dari penyebutnya, yaitu 2. Maka 3/2 itu masuk ke dalam pecahan tidak murni. Ustazah kasih contoh lagi. 2/1 juga sama, masuk ke dalam pecahan tidak murni. Karena 2 sebagai pembilangnya itu lebih besar dari 1 sebagai penyebutnya. Nah, Ustazah kasih contoh satu lagi. 8/4. 8/4 juga masuk ke pecahan tidak murni, karena 8 itu lebih besar dari 4. Dari pecahan-pecahan ini, apakah ada yang bisa disederhanakan? Masih ingatkah materi menyederhanakan pecahan?
yaitu dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Nih, Ustazah kasih contoh yang terakhir. 8/4 apakah masih bisa disederhanakan? Masih bisa disederhanakan. Kalau masih bisa disederhanakan, ini boleh disederhanakan. Jadi 8/4 itu disederhanakan jadi 4/2. Ini harus dibagi dengan bilangan apa? Bilangan 2 ya. Jadi 8 dibagi 2 sama dengan 4, dan 4 dibagi 2 sama dengan 2. 4/2 juga ini masih bisa disederhanakan lagi ya. Jadi menyederhanakan pecahan itu sederhanakan sampai tidak bisa disederhanakan lagi pecahannya. Nah, sekarang sudah paham atau sudah bisa membedakan pecahan murni dan pecahan tidak murni? Jika sudah bisa membedakan antara pecahan murni dan tidak murni, sekarang Ustazah kasih contoh soal. Contoh soal, tentukan manakah pecahan-pecahan berikut yang merupakan pecahan murni atau pecahan tidak murni. Dan jika bisa disederhanakan, maka sederhanakanlah. Oke, yang nomor 1. 4/2. 4/2 masuk ke pecahan murni atau pecahan tidak murni? Masuk ke pecahan tidak murni, karena 4 itu lebih besar dari 2. Apakah masih bisa disederhanakan? Bisa, dengan dibagi angka 2. Maka jika dibagi angka 2, 4 dibagi 2 sama dengan 2, dan 2 dibagi 2 sama dengan 1. Jadi 2/1. Nah, ini menyederhanakan sudah dibahas ya minggu-minggu kemarin. Sekarang untuk nomor 2. Untuk nomor 2, 1/2 masuk ke pecahan murni atau tidak murni? Masuk ke pecahan murni, karena 1 itu lebih kecil dari 2. Apakah masih bisa disederhanakan? Sudah tidak bisa ya, karena 1/2 itu sudah menjadi pecahan yang terkecil. Yang ketiga, 21/14 apakah masuk ke pecahan murni atau tidak murni? Masuk ke pecahan tidak murni, karena 21 itu lebih besar dari 14. Apakah masih bisa disederhanakan? Masih ya, dibagi dengan 7. Nah, ini boleh diisi ya di buku tulisnya. Coba di sini diisi. Ustazah sengaja gak ditulis biar diisi masing-masing. Nah, sekarang karena untuk pembahasan cara membedakan pecahan murni dan pecahan tidak murni sudah selesai, Ustazah kasih tugas buat diisi di rumah ya. Terus seperti biasa, ini tugasnya. Tentukan manakah pecahan-pecahan berikut yang merupakan pecahan murni dan pecahan tidak murni. Jika bisa disederhanakan, maka sederhanakanlah. Ini contohnya seperti yang telah Ustazah jelaskan tadi di contoh soal. Nomor 1, 12/30 masuk pecahan murni atau tidak murni? Dan bisa disederhanakan atau tidak? Jika masih bisa disederhanakan, boleh sederhanakan. Yang kedua, 6/2 juga sama. Dan yang ketiga, 9/11. Tugas dikumpulkan sampai jam 13.00 atau jam 1 siang ya. Jangan lupa juga sertakan nama lengkapnya. Ayo semangat untuk bisa mengerjakan tepat waktu. Insyaallah Ustazah kasih top 5 untuk yang menyetorkan lebih awal dan mengerjakan dengan lengkap. Semangat untuk pengerjaan tugasnya. Alhamdulillah untuk pembahasan pecahan biasa masuk ke dalam bentuk-bentuk pecahan telah selesai pertemuan kali ini. Kalau materi pecahan biasa insya Allah lebih sederhana ya, karena kita cuma membedakan masuk ke pecahan murni atau pecahan tidak murni saja. Paling diselipkan menyederhanakan. Kalau menyederhanakan itu sudah Ustazah bahas. Insya Allah mudah-mudahan sudah paham semuanya. Nah, alhamdulillah untuk pertemuan kali ini telah selesai. Jika masih ada yang belum mengerti, boleh langsung nanti ditanyakan ke Ustazah. Ustazah, saya masih belum mengerti di pembahasan ini. Kenapa ini kok bisa jadi begini? Boleh nanti langsung Jafri Ustazah ya.
Dan Ustazah tunggu untuk pengumpulan tugasnya sampai jam 1 siang. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.